Bab 434. Surga akan menghukum kultivator iblis. Menara Danya. Paviliun harta karun Sekte Danya. Karena itu adalah paviliun harta karun. Secara alami sangat berharga bagi Sekte Danya. Girgi Gu benar-benar membiarkan Louis Lu masuk. Louis Lu merasa sedikit aneh dan bertanya, mengapa ketua Sekte Gu begitu baik tiba-tiba mengizinkanku, orang luar, untuk memasuki paviliun harta karunmu? Dia tidak percaya bahwa tidak ada yang namanya pai di dunia ini. Bahkan jika Girgi Gu ini telah menunjukkan sikap yang sangat mudah bergaul dari awal hingga akhir. Tapi juga harus waspada. Girgi Gu berkata sambil tersenyum. Kakak Lu, kamu tidak harus terlalu waspada. Murid Sekte Danyang kita akan sering memasuki menara Danyang untuk memilih kualipil yang cocok untuk kita. Tapi aku bukan murid dari Sekte Danyang. Aku dengar kamu baru saja memanggil Nona Lin sebagai kakak kedua. Apakah kalian saudara kandung? Girgi Gu mengubah cara bertanya. Louis Lu menggelengkan kepalanya, lalu mengangguk lagi, dan berkata, bukan saudara kandung. Tapi hubungan antara kita lebih dalam dari saudara kandung. Tidak apa-apa. Nona Lin pasti membutuhkan waktu untuk memahami teknik mental Kaisar King. Berapa lama tergantung pada pemahamannya. Jadi mengapa kamu tidak pergi dan memilih kualipil untuknya terlebih dahulu? Kata Girgi Gu. Melihat Louis Lu masih bingung, dia segera menjelaskan. Karena berita bahwa Nona Lin mengandung kuali Xuan Huo Kaisar King harus dirahasiakan. Kuali lain diperlukan sebagai penutup. Untuk kualitas, tidak masalah. Jadi tidak ada perbedaan antaramu masuk dan Nona Lin masuk. Kebenaran memang kebenaran ini. Elsa Lin hanya membutuhkan satu kuali hijau. Dan kuali lain dipilih hanya untuk menipu orang lain agar berpikir bahwa kuali hijau tidak ada di tubuhnya. Jadi kuali kedua ini, tidak masalah cocok atau tidak. Tidak masalah siapa yang memilihnya. Tapi Louis Lu masih mengajukan pertanyaan. Karena tidak ada yang memilih yang sama. Mengapa kamu tidak masuk, Ketua Sekte Gu? Lebih baik daripada membiarkan orang luar masuk. Girgi Gu tertegun sejenak, dan menjelaskan. Meskipun aku memilihnya secara acak, warna dan gaya kualipil di dalam semuanya berbeda. Kamu mengenal Nona Lin, jadi kamu lebih tahu seleranya. Ini sama dengan mengajak seorang gadis untuk membeli pakaian. Gadis itu berkata bahwa dia hanya dapat membeli 2. Louis Lu menepuk pundak Girgi Gu sambil tersenyum dan berkata, haha, Pak Tua, aku tidak melihat bahwa kamu memahami pikiran para gadis dengan baik. Aku percaya alasan ini. Tapi dia berkata dalam hatinya, percayalah padamu. Orang tua itu sangat jahat. Pasti ada jebakan besar yang menunggunya di menara ini. Namun, Louis Lu selalu tidak takut. Karena lelaki tua itu sangat menginginkannya masuk. Dia harus masuk dan melihat. Jika situasinya tidak baik, seharusnya tidak sulit untuk melarikan diri. Jadi Louis Lu setuju. Alasan lain untuk setuju adalah bahwa dia melihat beberapa murid dari Sekte Danyang masuk dan keluar segera. Mungkin hanya tinggal di lantai pertama dan kedua untuk sementara waktu. Setidaknya itu menunjukkan tidak akan ada masalah dengan lantai pertama dan kedua menara Danya. Ia juga bisa masuk dan melihat-lihat. Saat Louis Lu melangkah maju, dia berjalan menuju Sekte Danyang kurang dari 2 meter. Ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berbalik dan bertanya, Ketua Sekte Gu, apa lantai 11 dan 12 dari menara ini? Dia ingat apa yang dikatakan Girgi Gu barusan. Dari lantai pertama ke lantai 10. Semakin tinggi kualitas kuali, semakin tinggi kualitasnya.
Tetapi dia tidak menyebutkan dua lantai terakhir. Oleh karena itu, Louis Lu berspekulasi bahwa dua lantai terakhir dari menara dan yang seharusnya tidak berisi kualipil. Tetapi hal-hal lain. Girgi Gu tersenyum misterius dan berkata, "Ya, jika kakak Lu bisa naik ke dua lantai terakhir, dia secara alami akan tahu apa yang ada di dalamnya. Jika tidak bisa, percuma membicarakannya." "Hei, Pak Tua ini, kamu masih menggunakan cara agresif kan?" Ia benar-benar jatuh cinta pada yang satu ini. Louis Lu dengan kejam membenci lelaki tua itu di dalam hatinya. Lalu berbalik dan berjalan menuju menara Danya. Memasuki lantai pertama tanpa ragu-ragu. Girgi Gu melihat Louis Lu memasuki menara. Sinar melintas di matanya. "Ketua Sekte, kenapa kamu di sini? Di mana senior Lu?" Setelah beberapa saat, Ering Mu datang ke sisi Girgi Gu dan mengajukan pertanyaan dengan ragu. Dia telah membantu El Shalin menyelesaikan upacara memasuki sekte, dan kemudian membawa El Shalin ke gunung belakang untuk memahami teknik mental Kaisar Qing. Selama periode pemahaman, Ering Mu berdiri dan dengan mudah memengaruhi El Shalin. Jadi dia meninggalkan El Shalin di sana sendirian, dan kembali untuk menemukan ketua sekte sendiri. Ia menemui ketua sekte, tapi Louis Lu tidak terlihat. Girgi Gu memandang menara Danya, dan berkata dengan matanya, "Dia telah memasuki menara Danya." "Apa?" Ering Mu menunjukkan ekspresi terkejut yang jelas, dan bertanya dengan bingung, "Dia bukan murid dari sekte Danyang kami. Jadi mengapa kamu?" Segera Ering Mu menyadari sesuatu, dan melanjutkan, "Mungkinkah ketua sekte ingin menggunakan api spiritual di menara Danyang untuk menguji apakah dia adalah seorang kultivator iblis?" Girgi Gu tampak serius, mengangguk dan berkata, "Benar. Latihan para kultivator iblis sangat mendominasi. Yang membuat para kultivator iblis itu juga kejam. Dan api spirit akan merangsang emosi mereka dan membuat mereka lebih ganas." Ketika Girgi Gu mendengar Ering Mu mengatakan bahwa kekuatan Louis Lu sangat kuat, dia sedikit khawatir. Jika Louis Lu benar-benar seorang kultivator iblis, dia pasti akan menjadi setan besar di masa depan. Mungkin Louis Lu terlihat normal sekarang, tapi selama dia terus berlatih keterampilan sihir, cepat atau lambat dia akan kehilangan kendali atas emosinya yang keras. Dan emosi kekerasan semacam ini hanya bisa diselesaikan dengan membunuh orang. Inilah mengapa ada pepatah di dunia kultivasi bahwa surga akan menghukum kultivator iblis. Girgi Gu memiliki ilusi pada awalnya, berharap Louis Lu adalah seorang kultivator pedang, bukan kultivator iblis. Tetapi ketika dia bertanya kepada Louis Lu sebelumnya, Louis Lu menjawab bahwa dia bukan seorang kultivator pedang. Maka kemungkinan bahwa Louis Lu adalah seorang kultivator iblis menjadi sangat tinggi. Agar lebih jelas, Girgi Gu tidak punya pilihan selain menemukan cara untuk membiarkan Louis Lu memasuki menara Danya, dan menggunakan api spirit di dalam untuk menilai apakah Louis Lu adalah seorang kultivator iblis. Ering Mu dengan cepat mengerti apa yang dipikirkan Girgi Gu. Tetapi kemudian dia mengerutkan kening dan berkata, "Jika kamu ingin membangkitkan emosinya yang keras, kamu membutuhkan setidaknya dia naik ke lantai 7. Tetapi bagaimana jika dia tidak naik?" Bersambung.